Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hasil produk kami yang bertemakan board game. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Raf Gustavio Fernando Lobo dengan NPM 210 711 204. Dan saya tidak sendiri di sini. Jadi saya ditemani oleh teman saya yaitu Raihan dengan NPM 210 711 212. Tetapi sebelum presentasi ini dimulai, saya harap para hadirin bisa menyimak dengan baik apa yang kami presentasikan. Jadi, kami membuat suatu produk yang bertemakan board game. Jadi, board game yang kami buat ini bernama Rundespel. Pasti banyak yang tidak tahu apa arti dari Rundespel. Jadi, arti dari Rundespel ini adalah permainan atau game bulat atau lingkaran yang berasal dari bahasa Jerman. Jadi, pada dasarnya Rundespel adalah permainan game bulat atau lingkaran yang berasal dari bahasa Jerman. Saya akan lanjut. Jadi, kami telah membuat arena dari Rundespel ini yang bisa dilihat pada slide yang terpampang pada layar, yaitu ada tangga naik dan ada tulisan go back yang berarti pemain harus mundur ke belakang, dan ada icon warna biru yang akan dijelaskan nanti. Jadi saya lanjut slide-nya terlebih dahulu. Nah, masalah awalnya adalah kami membuat permainan papan ini karena kami berpikir, karena banyak orang udah mulai bosan dengan permainan papan yang begitu-begitu saja dan tidak ada tantangannya. Nah, serta banyak orang merasa permainan papan sudah ketinggalan zaman. Maka dari itu kami membuat permainan ini supaya membuktikan kepada orang-orang bahwa permainan papan itu masih seru loh untuk dimainin di zaman sekarang. Oke, jadi kami membuat permainan papan ini, yaitu Rundespel, pastinya memiliki tujuan, yaitu tujuan dari permainan papan ini, yaitu Rundespel, yaitu kami berharap masyarakat umum dapat memainkan permainan ini, mau tua ataupun muda. Nah, permainan Rundespel ini memiliki manfaatnya loh. Jadi, manfaat dari permainan papannya itu Rundespel ini adalah orang-orang dapat bermain dengan penuh keseruan dan dilakukan dengan kebersamaan, serta dihadapkan dengan tantangan di dalam permainan tersebut. Jadi dijamin seru deh pokoknya. Jadi saya akan lanjut slide-nya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal-awal slide, jadi jenis permainan ini adalah permainan papan yang temanya permainan papan tetapi dengan jenis race board game. Oke, saya akan lanjut. Nah, jumlah pemainnya nih. Jumlah pemain dalam Rundespel yaitu minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Dan slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Raihan. Selanjutnya ada kebutuhan tambahan. Untuk permainan papan ini, ada beberapa kebutuhan tambahan seperti dadu dan pion, atau benda lain yang dapat digerakkan dalam permainan papan ini. Kemudian selanjutnya ada cara permainan.
ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, ada menggunakan dadu 6 sisi. Dadu 6 sisi ini tidak menggunakan angka 5 ataupun 6, melainkan menggunakan -2, -1, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika mendapatkan -2 atau -1, maka pion akan berjalan mundur atau berjalan ke belakang. Kemudian, langkah-langkah kedua adalah urutan pemain pertama mulai, dapat dilakukan dengan suit, hop pimpa, atau menggunakan dadu yang dengan angka terbesar. Kemudian selanjutnya, saat berada di titik shortcut or pass, kita dapat mengambil jalur shortcut atau yang kita sebut dengan jalur pintas yang terdapat trap. Atau kita bisa melewati jalur yang lebih panjang dengan tidak melewati jalur shortcut tersebut. Kemudian selanjutnya ada ketika berada di bulatan yang ada pohon, artinya pemain tersebut mendapatkan benefit untuk menaikkan pion. Kemudian selanjutnya ketika berada di bulatan berwarna biru, artinya pemain tersebut dikenakan hukuman ringan berupa freeze, yang artinya pemain yang berada di bulatan berwarna biru tidak dapat ikut bermain selama 1 putaran. Langkah-langkah yang keenam, saat berada di titik trap pad, kita wajib melewati jalur yang terdapat trap. Kemudian, ketika berada di bulatan yang bertuliskan go back, maka posisi akan dimundurkan ke bulatan yang sudah ditetapkan pada papan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan menang setelah melewati titik start. Bisa ditentukan untuk bermain berapa kali putaran, tergantung dari para pemain. Jika para pemain menentukan lebih dari 1 putaran, maka kita dapat menghitung dengan turus. Kemudian ada aturan permainan. Yang pertama, ketika berada di tempat yang sama dengan pion lawan, maka pion lawan akan mengulang dari titik start atau yang biasa kita sebut dengan kata makan. Kemudian selanjutnya, ketika berada di titik trap, maka pion milik kita akan kembali ke titik start. Lalu tidak boleh mengambil giliran main pemain lawan dan tidak boleh curang dalam permainan. Kemudian ada pembagian peran. Pembagian peran ini ada pemain 1, pemain 2, pemain 3, dan pemain 4. Lalu penilaian. Cara menilai pemain yang menang atau tidak adalah jikalau salah satu pemain dapat memutari 1 papan dan pada saat pion salah satu pemain melewati start, serta akan dihitung berapa kali pemain tersebut memutari arena, maka pemain tersebut dinyatakan menang. Sedangkan menilai pemain yang kalah jikalau pemain tidak dapat memutari arena sebanyak-banyaknya dan pada saat dihitung putarannya kalah dari pemain lain. Jumlah putaran tersebut dapat ditentukan oleh para pemain itu sendiri. Kemudian ada pelanggaran. Ketika salah satu pemain berbuat curang atau melanggar dalam permainan, maka pemain tersebut terkena penalti, yaitu harus mengulang pion dari bulatan start dan poinnya akan mengulang dari awal. Misalnya, pemain 1 telah memutari arena sebanyak 2 kali. Tetapi pemain tersebut melakukan kecurangan atau melanggar aturan, maka ia akan dikenakan penalti, yaitu pion akan dikembalikan ke bulatan start serta poin akan diulang dari awal, yaitu poinnya akan menjadi 0. Kemudian ada hukuman. Bagi pemain yang kalah akan diberi hukuman seperti menjentikan jari ke dahi teman atau diberi truth or dare. Hukuman tersebut dapat ditentukan oleh dari para pemain. Oke, sekian presentasi dari grup 11. Mohon maaf apabila ada salah pengetikan atau kata di dalam presentasi tersebut. Terima kasih.